Bagaimana Anda memahami seorang profil dai masa depan? Ada yang bisa saya tanya, itu karena ekspresi akhirnya menimbulkan magnet sendiri. Ini harus dimiliki oleh seorang dai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan pada kuliah kita pendidikan agama Islam yang bermaterikan tentang dakwah. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa unsur dakwah itu ada yang namanya subjek dakwah, objek dakwah, strategi dakwah, terus kemudian materi dakwah dan logistik dakwah. Nah, yang paling kemudian penting untuk kita fokuskan adalah bagaimana Anda memahami seorang profil dai masa depan. Kemudian 2020, 2040 itu masanya kalian. Maka kecanggihan teknologi saat ini yang mungkin barangkali adalah sebagai awal prolog untuk kedepannya, karena pembelajaran daring sudah kelihatan di mana-mana. Anda harus yakin nih, kalau Anda memiliki 3 hal ini, insya Allah Anda akan mampu bersaing. Apa itu? Pertama adalah Anda harus memiliki iman. Tuh. Yang kedua, Anda ini harus memiliki skill. Ya. Anda ini harus memiliki keterampilan, skill khusus. Ya. Yang ketiga, Anda ini harus memiliki moral atau akhlak. Kalau ketiga ini Anda miliki, maka saya yakin apapun jurusanmu, apapun fakultasmu, apapun itu universitasmu, tidak menjadi masalah. Karena kamu sudah memiliki 3. Iman digunakan menjadi rem bagi kehidupan kamu. Karena begitu bebasnya yang terjadi di kanan kiri kita, apalagi dengan mungkin nanti dikatakan perdagangan bebas, apalagi mungkin nanti dikatakan dengan yang tidak mungkin kita pikirkan, itu akan terjadi. Maka itu butuh iman yang kuat, rem. Yang bisa ngerem hanya kamu. Orang lain, bapakmu, ibumu, atau gurumu, itu hanya sekedar memberikan tausiah, hanya sekedar memberikan rambu-rambu. Semuanya ada pada diri kamu keputusannya. Maka harus ada iman. Nah, bagaimana caranya kemudian memperkuat iman? Iman dekatkan dengan ibadah tuntas. Kalau ibadahmu baik, digandeng dengan kemudian keistiqomahan, maka kamu akan mendapatkan iman. Nah, itu. Makanya itu. Tapi kalau iman itu bisa turun drastis sampai drop shot karena kamu terlena, terjebak bahwa apa yang kamu lakukan ini kamu dekatkan dengan kemaksiatan. Semakin akrab dengan kemaksiatan, wayangkus, maka akan semakin turun, bahkan melebihi daripada hewan. Balhum adhal. Ingat ya, kamu akan terpaksa harus serendah-rendahnya melebihi daripada hewan. Naudzubillah min dzalik. Semoga tidak terjadi, karena kamu sudah memiliki 3 ini. Iman sebagai rem, skill, keterampilan. Kamu harus mulai pikirkan khusus. Kamu kuliah di mana pun silakan, itu hanya sekedar menunjang. Tapi kalau kamu tidak punya keterampilan, kuliah sampai 14 semester nggak dewasa sama sekali, waduh, S1 iso rasa TK. Itu yang terjadi. Akhirnya kemudian panggah delongap, tidak tahu arah, ya, tidak punya kebijakan buat dirinya ini mau apa. Wah, kasihan ini. Makanya kemudian dia akan merasa mesra dalam kebodohan. Mesra kok dalam kebodohan. Ya, susah jadi orang yang baik. Maka harus punya keterampilan. Nah, keterampilan saya apa, Pak? Ya dicari. Nah, saya punya keterampilan kuliner, Pak. Yo mangan terus. Dan kuliner menjadi sebuah keterampilan ya. Ya wis bengo ngono nanas. Ya, wis mulai apalno kuliner sa Kota Malang. Maksudnya kalau punya keterampilan bagaimana, Pak? Kamu boleh kuliner, tapi kamu
harus punya cita-cita menjadi orang yang menjadi bosnya kuliner. Jadi yang kamu misalnya makan pecel maksudnya, kok enak, ini perbandingannya begini, aslimu itu dari Madiun. Kamu harus bisa menghadirkan pecel Madiun di Kota Malang yang bisa merubah lidahnya orang Malang untuk masuk ke dalam kuliner. Cukup itu keterampilan cukup. Kuliner, ya. Sisi yang lain mungkin, ya, keterampilan kamu tentang apa, misalnya nyanyi, ya diolah, vokalnya diolah. Jangan dengarkan omongan orang lain. Tapi kamu kalau kemudian istiqomah, tekun mengolah vokal itu, maka akan melahirkan bahwa kamu ini pantas menjadi orang yang disukai banyak fans. Kenapa? Karena kamu menghadirkan lagu-lagu yang melankolis, lagu-lagu yang bisa menenteramkan hati dan sebagainya. Itu keterampilan. Ya, ini catat. Yang ketiga itu akhlakul karimah. Akhlakul karimah tidak akan pernah luntur. Karena apa? Karena kecanggihan teknologi sekali lagi tidak akan mampu mendidik akhlak. Akhlakul karimah hanya bisa terlahir dibentuk oleh pribadi orang yang baik. Maka ketika engkau itu kemudian berada di lingkungan mana, terus kemudian engkau menemukan guru terbaik, lalu kemudian engkau terinspirasi oleh guru itu, akhirnya kemudian melakukan sesuatu yang baik, itu namanya akhlakul karimah. Dan orang yang berakhlak itu sekalipun pinter pasti dipilih. Ada yang salah omongan saya? Orang yang berakhlakul karimah dan pinter itu pasti dipilih. Mana ya? Maksudnya kalau nggak pinter, apa juga ada peluang untuk dipilih? Orang yang nggak begitu pinter tapi punya akhlakul karimah itu dipilih. Kok apalagi yang pinter, cerdas, mahir, berketerampilan, punya iman jos, akhlakul karimah, ya mesti jelas dipilih. Gitu. Ini awal pembuka bagi Anda agar supaya Anda cermat, cerdas, dan siap untuk menjadi pendakwah yang sungguh. Maka yang difokuskan untuk kali ini adalah ini, dai ataupun ustadz ataupun pendakwah, apa sebenarnya yang harus dia miliki? Ini, yang harus dia miliki itu pertama adalah ketulusan. Tulus, ya. Tulus itu jangan hanya sekedar ucapan, karena ada orang yang namanya tulus tapi gak tulus sama sekali. Itu ada, itu menjadi bulus, akal bulus. Nah, tapi kalau tulus gak murni, ikhlas, ridho, dan selalu dalam keadaan bahagia. Lalu kemudian dia harus memiliki knowledge, pengetahuan. Pengetahuan ini bisa umum, bisa agama. Nah, kemudian dia harus memiliki ekspresi. Ini wajah saya ini kan, coba Anda lihat. Kalau orang hipnoterapi melihat, wah ini garis biru, garis merah, garis hijau, itu lengkap. Tapi saya tidak ngurusi itu. Tapi orang yang punya ekspresi itu ternyata adalah orang yang memiliki daya magnet tersendiri. Coba orang yang tidak punya ekspresi, waduh, sampai lihat tuh, antara dia senyum dan tidak, dia bahagia atau susah, nggak ada ekspresi, hambar. Sepertinya orang yang kaget itu berekspresi. Nah, sepertinya orang yang ahli menyapa pasti senyum, assalamualaikum. Nah, ini harus dimiliki oleh seorang dai. Lalu kemudian strong will ya, kemauan yang kuat. Ya, dia harus punya tekad yang kuat. Dia harus punya tekad yang kuat. Tanjakan ini harus kuat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insan. Apa itu? Min 'alaq. Ya. Itu adalah tangga menuju yang tertinggi.
Setiap naik permasalahan satu, naik lagi permasalahan dua, naik lagi permasalahan tiga, dan itu harus dilampaui. Kemauan yang kuat, confidence. Dia harus punya percaya diri, yang selalu ingin menambah ngaji atau menambah ilmu dari siapapun, karena hikmah ilmu itu di mana-mana. Dan kemudian dia harus memiliki moral yang bagus, artinya akhlakul karimah. Nah, ini pendakwah yang kita siapkan untuk 10 tahun yang akan datang. Bagi siapa? Bagi objek dakwah yang Anda hadapi 10 tahun yang akan datang. Mahasiswa, mahasiswi ya, yang ada di manapun tempatnya berada. Ingat, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang itu garapan kami. Masyarakat yang kamu dakwai, yang kamu hadapi, satu adalah masyarakat yang penuh dengan transparan, terbukaan. Kalau tidak terbuka, dia nggak mau. Benar-benar penuh dengan keterbukaan. Kas masjid atau kemudian itu harus dibuka, harus tahu. Kalau kemudian ini instansi ini penuh dengan keterbukaan. Tidak ada yang tertutup, transparan semuanya. Yang kedua adalah masyarakat yang ilmiah maupun masyarakat yang kritis. Ini pertanyaannya sudah mulai kritis, apalagi yang kita rasakan saat ini. Coba kritis masyarakat kita. Bahkan ada satu mubaligh pendakwah yang pada saat dia menyampaikan dakwahnya, ternyata secara serta-merta itu yang mendengarkan langsung angkat jari, langsung mengatakan instruksi, mohon tidak diteruskan dakwahnya, tidak diteruskan ceramahnya. Karena apa? Karena mengandung ini sara, ini mengandung provokasi dan sebagainya. Ini karena kritis, ini karena ilmiah. Jadi tidak bisa diremehkan, tidak bisa seperti halnya 30 tahun yang lalu. Sami nawatona, apa yang disampaikan oleh pendakwah selalu mandu-mandu begini. Tidak, zaman sekarang ini sangat kritis. Karena apa? Kadang-kala yang mendengarkan itu lebih pintar daripada yang menyampaikan. Kenapa? Karena semuanya sudah pegang HP. Alat yang sedemikian kecil bisa satu klik, bisa mengurai sekian masalah dengan jawaban yang berbeda. Dan tentunya itu tidak bisa dimiliki oleh penceramah sekalipun, kalaupun dia tidak belajar maupun memiliki hafalan yang kuat. Makanya kemudian ini yang menjadi sebab masyarakat ataupun pendengar lebih kritis dan lebih ilmiah. Yang ketiga, masyarakat yang Anda hadapi itu adalah masyarakat yang materialistis, hedonis, bergelimang dengan harta, banyak mall di mana-mana, ya. Penduduk makin banyak, sawah ladang menyempit, mencari nafkah makin sulit. Tenaga manusia sudah diganti mesin, pengangguran merajalela. Itu sudah diprediksikan oleh Nasidaria, dan itu terbukti saat ini. Sawah ladang menyempit, jadi mall semuanya. Pertanian terpinggirkan, petani kemudian dianggap murah, lalu hasilnya tidak diutamakan. Padahal petani itu siang malam bekerja, subhanallah, kalau tahu itu mulai sejak menanam bibit, kalau itu karena Allah, benar-benar halalan thayyiban mubarak. Jadi ya, masyarakat yang pengennya instan, kalau sudah instan itu selalu berlagak bahwa itu yang terbaik, akhirnya muncul sifat-sifat hedonis, materialistis. Segala sesuatunya bisa dibeli dengan uang. Ya, saya sarankan kepada teman-teman, kalau kemudian Anda misalnya melakukan khataman Quran, lalu kemudian yang
ada di dalam rumahnya seperti hanya tidak punya sopan santun, langsung kemudian ngasih uang terus ditinggal, itu namanya kurang sopan. Makanya kemudian diajak duduk, ini bukan materialistis, ini adalah mencari keberkahan, mencari ketenangan. Rumahmu yang bagaikan api yang membara akan padam dengan bacaan Al-Quran. Maka Bapak, Ibu jangan keluar dulu, kita baca Fatihah, kita membaca khatmul Quran 1 juz 2 juz. Barangkali itu akan menyelimuti rumah panjenengan dan panjenengan akan mendapatkan kebaikan yang banyak, sedangkan keburukan akan banyak yang keluar dari tempat ini. Materialistis, semuanya dihargai dengan uang. Nah, ini masyarakat kita, maka harus diluruskan bagaimana ketika dia kaya boleh, tapi dia tidak menjadi orang yang hedonis, yang mendewa-dewakan uang, tapi uang itu hanya sekedar sarana untuk meraih tujuan yang sebenarnya. Yang keempat, masyarakatnya itu kurang memperhatikan akhlak, tidak memiliki etika, tidak memiliki malu, sehingga kemudian dia karena tidak memiliki malu, ya seperti halnya binatang, terserah dia melakukan hal-hal yang di luar dari syariat, bahkan menabrak syariat. Itu menurut mereka enjoy aja. Kenapa? Karena memang tidak punya akhlak, karena memang tidak punya rasa malu. Dan itu yang akan Anda hadapi. Maka jangan heran 10 tahun, 20 tahun yang akan datang akan Anda hadapi masyarakat yang model seperti itu. Bagaimana Anda sebagai seorang pendakwah, sebagai subjeknya untuk memberikan tausiah, bahkan merangkul, tidak memukul, untuk menyelamatkan orang-orang atau masyarakat seperti itu. Dan yang kelima, ini masyarakat yang luar biasa, yaitu masyarakat dunia maya. Masyarakat yang kadang tidak bertemu, tapi mereka hidup di mana-mana. Kalau berhadapan dengan Luna Maya kan mudah ketemu, ya bisa diajak ngobrol dan sebagainya. Tapi kalau sudah dunia maya, ini yang mengendalikan bagaimana? Yang mengendalikan adalah diri kita, ketulusan kita, ilmu kita, akhlak kita, yang kemudian bisa menjadi contoh dengan lewat online maupun melalui media seperti itu. Nah, dengan melihat masyarakat seperti ini, kita berharap apa yang Anda harus miliki sebagai seorang pendakwah benar-benar ada utuh di dalam diri Anda. Ingat, Anda harus memiliki ketulusan, Anda harus memiliki pengetahuan baik umum maupun agama, Anda harus memiliki ekspresi untuk kemudian menjadi orang yang lebih baik, yang ramah bagi lingkungan. Anda harus memiliki kemauan yang kuat, Anda harus memiliki confidence, Anda harus memiliki percaya diri, dan Anda harus memiliki akhlakul karimah. Mudah-mudahan ini sekedar sharing buat kalian semuanya, terusannya dakwah yang mulai dari definisi kemarin, maka kemudian sekarang objek dakwah ini diperdalam, dan insya Allah saya mendoakan mudah-mudahan benar-benar kalian bisa memiliki apa yang tadi saya jelaskan. Sekian, kita lanjut pada materi berikutnya tentang apa perbedaan dan persamaan akhlak, etika maupun moral. Nantikan mata kuliah dalam tema itu di bab yang berikutnya atau di kelas berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.